Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang banget. Bersyukur sekali pagi hari ini Allah kembali kumpulkan kita ya setelah kemarin kita belajar banyak dengan Ustadz Indra. Insya Allah hari ini kita akan belajar banyak bersama dengan Dr. Gustavianza ya. Tapi sebelum itu, Nuga mau tanya kabar seperti biasa gimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Eh, kan Nuga subuh-subuh udah nyanyi, iya Bu. Ini faktor sakit mata jadi harus ada hiburan Bu. Insya Allah. Budiah udah standby. Budiah kelihatannya cuma matanya aja Budiah. Lagi sakit, lagi sakit Budiah. Sebentar, kok mati lighting Nuga nih sebentar. Ah, oke. Nah, gitu dong Bu dia. Itu lebih lebih anggun. Masya Allah. Nggak boleh gitu Kang enggak katanya ya. Nanti bunda-bunda yang lain pengen. Iya, capek ada 60 orang harus disapa kayak gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Sehat Bu ya semua ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada rencana apa akhir pekan ini? Ada rencana keluar? Ada rencana main? Ada rencana healing? Asik healing. Emang masih butuh healing Bu? Masih butuh healing nggak, Bu? Goes. Masya Allah. Bunda Elsa nih kalau diperhatiin punya gaya hidup yang sehat. Masya Allah. Goes, jalan pagi. Tapi pulangnya makan bubur ya, Bu ya? Bunda Elsa habis olahraga pulangnya makan bubur. Masya Allah. Ada Bu Hajah Nirwana. Kemudian ada Bu Retnani. Masya Allah ya. Adin gak ada rencana kemana-mana Kang, Masya Allah. Alhamdulillah bisa menyimak walaupun lagi rawat inap. Wah, siapa Bu Haja Nirwana yang sakit? Bunda kah atau ada keluarganya? Semoga Allah sehatin ya, segera Allah jaga apa namanya kondisinya sebaik mungkin sampai sembuh nanti dan dijadikan sakit sebagai wasilah dihapuskannya dosa-dosa ya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Olahraga jalan ke pasar waktunya isi kulkas. Wah, iya betul. Isi kulkas dengan harapan. Alhamdulillah ya. Ya Bapak Ibu Ayah Bunda, senang bisa berbagi cerita pagi hari ini mengawali hari. Eh, tapi Noga mau ngajak seperti biasa. Kita bersyukur dulu yuk. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Karena nggak banyak orang yang punya opsi rencana Bu ya. Ya udah bangun tidur harus kerja lagi. Ya udah bangun tidur nggak ada kepikiran buat healing gitu. Ya udah bangun tidur nggak ada kepikiran untuk jalan-jalan gitu ya. Pokoknya berjuang terus gitu. Ada orang yang seperti atau bahkan bangun tidur harus berjuang lagi dengan sakitnya banyak ya. Nggak punya pilihan gitu. Maka bersyukurlah hari ini Allah masih karuniakan nikmat kita punya banyak pilihan menjalani hidup gitu ya. Semoga hari ini pilihan Allah adalah pilihan terbaik buat hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, nggak lupa kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, juga mau kasih info semalam kita habis ngobrol-ngobrol. Kita, siapa Kang? Kita adalah keluarga besar STB. STB itu siapa? Yang mensupport titik balik gitu ya. Alhamdulillah interaktif banget sampai jam setengah 10 kalau nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Indra gitu ya, belajar lagi. Kita curhat ya, banyak yang curhat bahkan yang cerita tentang masa lalunya seperti apa, kemudian hari ini bagaimana harus bersikap dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah jadi agenda rutin Bapak Ibu untuk keluarga STB. Nuga infoin untuk seluruh jamaah titik balik ya, yang mana nanti eh, bukan nanti sih memang sudah berjalan sebulan sekali ada kajian khusus STB, insya Allah lebih intimate, insya Allah lebih private, Alhamdulillah bisa konsultasi banyak di sana. Maka Bapak Ibu Nuga juga pengen ngajak, kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut lagi terlibat
secara kontribusi jadi keluarga besar STB mangga ya. Bisa hubungi Kadira, nanti Kadira akan bantu proses dan informasinya gitu ya. Jadi mangga kita bisa kumpul bareng, kita bisa silaturahim bareng di keluarga STB insya Allah ya. Dan juga pagi ini mau membuka dengan peluang kontribusi, peluang sedekah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Insya Allah, Alhamdulillah, Titik Balik selalu menyediakan tempat itu untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi mangga untuk yang punya kelebihan harta ataupun yang mungkin belum dikaruniakan kelebihan harta tapi mau ikut bersedekah pagi, mau ikut berkontribusi setiap harinya 5.000 10.000 setiap hari mangga insya Allah ya, semoga ini jadi bukti ketaatan dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita belajar tiap hari, kita baca Quran, kita tadabur ya insya Allah, semoga Allah ijabah doa-doa kita dan Allah jagain ilmunya biar panjang gitu ya. Jadi mangga yang mau ikut kontribusi boleh scan barcode seperti biasa atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 7178867 703 atas nama Titik Balik ya. Insya Allah. Karena biasanya kalau di keluarga STB baik yang konfirmasi kan Nuga tuh. Kan Nuga sudah misalnya gitu ya. Nah bunda-bunda untuk yang mau juga konfirmasi setiap pagi ke Nuga boleh. Nomor Nuga ada di semua grup Titik Balik silahkan dicari. Aduh Kang kebanyakan. Pokoknya yang paling ganteng aja Bu foto profilnya ya. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda Nuga juga mau izin kasih informasi di hari Sabtu dan Ahad depan. Afan. Yang pertama tuh tanggal 10 dulu, tanggal 10 Februari dan tanggal 6 sampai tanggal 16 kita akan ada kelas intensif Ramadan Total Upgrade. Nah, ini insya Allah kelas ini kami desain untuk bisa jadi kelas persiapan hati, pikiran, dan fisik, tubuh dan jiwa gitu ya. Apa namanya, fisik dan spiritual dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan gitu ya. Supaya makin siap, makin oke performanya, energi tubuhnya bisa kita jaga dan insya Allah kita bisa dapat manfaat banyak juga dari sini. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan insya Allah ya. 7 hari full dari tanggal 10 sampai 16. Kemudian selama bulan puasa ada pendampingan full by WA group gitu ya. Nanti insya Allah akan kita jalani se-mindful mungkin supaya hasilnya juga insya Allah bisa baik. Amin ya rabbal alamin. Dan gue mau kasih info di ini tipis-tipis aja. Akhir pekan depan, kalau Sabtu Ahad ini kita ditemenin Dokter Gustaf sama nanti ada guest star di besok ya. Nah, tapi di Sabtu dan Ahad depan kita akan belajar di kelas eksklusif filosofi sholat part ketiga, insya Allah ya. Kita akan bahas spesifik sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Seperti apa cara melaksanakannya? Bagaimana apa namanya? Bagaimana kita menyikapi ketika kita berdoa kepada Allah? Bagaimana seharusnya yang baik dalam rangka melaksanakannya? Insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Indra ya di pekan depan. Amin ya robbal alamin. Jadi mangga daftar khususnya untuk yang Ramadan Total Upgrade silahkan sudah ada sekitar 700 orang apa yang daftar? Amin, insya Allah. Titik balik aja nggak nyampe 500 ya, bukan nggak nyampe, belum nyampe 500-an orang, tapi nggak apa-apa, Alhamdulillah. Itu bagian dari afirmasi dan doa ya. Siap. Mangga Bapak Ibu silakan diakses daftarnya, semuanya tersedia, silakan hubungi Kadira insya Allah ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, untuk tes sekarang apakah sudah pada fokus? Boleh ketik siap Kang Nuga di kolom chat gitu. Siap Kang Nuga, sudah siap belajar, siap Kang Nuga gitu. Yuk, kita sama-sama ramaikan dulu kolom chat biar yang ngantuk-ngantuk bisa keberisikan sama notifikasi di kolom chatnya. Biar pada bangun ya. Alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda, bapak-bapak. Siap banget ya. Bapak-bapak semua juga harus hadir nih pagi hari ini supaya bisa jadi ilmu yang membimbing kita keluarga, para kepala keluarga ya insya Allah. Bismillah siap gerak tuh kata Ibu Leni Milas ya. Karena sudah siap, insya Allah Nuga mau coba sapa-sapa dulu guru kita. Apakah beliau sudah hadir? Assalamualaikum Dokter Gustaf. Apakah sudah standby? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Aduh, agak gelap nih, Allah. maaf ya. Gak apa-apa Ustaz. Kok Ustaz? Ustaz dokter maksudnya. Gak apa-apa dokter. Alhamdulillah. Siap, Kang Nuga. Gimana kabarnya Seger dok? ya. Sehat? Alhamdulillah nih, udah di weekend lagi aja nih tiba-tiba. Rasanya Iya. kayak baru kemarin Senin. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang banget Santai ya bisa. hari ini ya, insya Allah ya. Insya Allah, dokter. Izin dokter, seperti Mhm. biasa, mungkin minta tolong di-spill Insya dulu. Allah santai. Kira-kira pagi ini Mhm. kita akan bahas seputar apa, dok? Ya, baik. Kita hari ini sebenarnya lebih kayak antara curhat iya juga, muhasabah diri iya juga. Karena bagi Bapak Ibu yang sudah melihat poster
webinar pagi hari ini kan judulnya saya tuh nggak sakit, tapi saya juga nggak percaya diri untuk mengatakan diri saya sehat gitu ya. Kenapa? Karena saya masih suka mengalami ini, mengalami itu ya. Nah, maka bisa kita lihat kita tuh berada di mana. Apakah benar-benar kita itu sehat hanya karena ada beberapa gejala saja, atau dengan adanya gejala-gejala seperti itu, maka kita sama-sama menerima, oke, bahwa saya sedang tidak sehat. Nah, seperti apa dan bagaimana, kita lihat aja deh sama-sama ke dalam slide-nya nanti. Baik, siap dokter ya. Pokoknya Bapak Ibu Ayah Bunda diajak sebanyak mungkin orang yang mungkin bisa kita ajak gitu ya supaya makin banyak manfaat yang juga bisa kita terima pagi ini. Tapi sambil ngajak, sambil ngechat, sambil broadcast, sambil bikin status kita siap-siap dulu ya. Sambil kita siap-siap kita nonton dulu. Kita sama-sama saksikan videonya berikut ini. Ramadan datang setiap tahun, tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin, tapi realitanya, tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam Intensive Class Titik Balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita sama-sama awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Dr. Gustavianza, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Nuga. Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul datam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni muzallan barakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu saya senantiasa untuk mengucapkan beberapa doa. Salah satu doa yang favorit bagi saya adalah Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berharap Allah memberikan tempat yang terbaik, tempat yang diberkahi untuk saya. Dan saya bersyukur termasuk pada pagi hari ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tengah-tengah atau di antara Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya untuk bisa sama-sama cerita, dan saya tidak pernah menganggap saya orang yang paling pintar atau yang paling tahu, enggak. Saya sama seperti ayah bunda dan abang dan kakak, sama-sama belajar, sama-sama sedang berjuang, sama-sama sedang mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu wasilah datangnya berkah dan ridho Allah itu ya lewat
kesempatan di titik balik seperti ini. Apa kabar ayah, bunda, abang dan kakak? Di sini saya lihat seger semuanya. Masih pagi tapi sudah centeng semuanya. Ada Umu Adin, ada Bunda Eti, ada Bunda Neni juga nih ya. Wah, saya udah lama nggak ngeliat Bunda Neni, Masya Allah. Sehat ya Bunda Neni ya. Ada Bunda Ida Farida, ada Mbak Diah Pusporini. Nah, ini sejawat kesehatan saya nih ya. Beliau ya di Tegal. Kemudian ada Mbak Husni Dalwati. Kemudian ada Mbak Leni, ada Umi Syafiq. Maaf, Umi Syafiq, ada Umi Amrin di Kendal. Kendal itu Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Jawa Timur apa tengah? Tengah ya. Oh, iya. Kemudian ada Mbak Rayu Pandeglang. Ada Mbak Pariyati Kebumen. Wah, Kebumen ini dekat sama kota kelahiran saya nih di Purworejo. Dingin ya tempatnya ya katanya ya. Kemudian ada Mbak Endang Rahayu Bekasi. Dengar-dengar katanya Jakarta dan sekitarnya katanya kemarin hujan lebat dan banjir ya. Ya, tetap bersabar ya teman-teman yang stay di Jakarta dan sekitarnya mungkin ataupun yang sedang terkena dampak cuaca yang kurang enak. Bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap bersabar dan akan mendapatkan hadiah yang baik, hadiah yang luar biasa setelah ini. Jadi hadapi banjir dengan bersabar dan syukur. Oke. Dan ayah bunda, abang kakak lainnya yang mungkin belum bisa saya sapa satu persatu ya. Karena webinar pagi ini juga punya bobot materi yang agak panjang. Jadi saya juga harus pintar-pintar menyisipkan waktu ini ya. Sebentar, ini sedang proses loading. Seperti yang tadi sudah dibocorin oleh saya dan Kang Nuga ya dengan judul seperti tadi, nggak sakit tapi ya juga nggak sehat. Bagi yang ingat mungkin pernah saya ngomong bahwa sebenarnya bagi kita yang sekarang masih kemana-mana, masih bisa ke pasar, masih bisa duduk, masih bisa berdiri jalan-jalan, masih bisa liburan, masih bisa bekerja. Bisa jadi kita tuh bukannya sehat, tapi karena kita belum sakit aja. Kenapa kok dokter ngomong begitu? Karena pola hidup kita sekarang tuh jauh, teman-teman. Jauh kalau dibanding dengan yang sudah Rasul ajarkan dan yang Rasul contohkan. Karena memang kita harus menerima kenyataan bahwa umat terbaik itu adalah umat ketika Rasul masih hidup. Ya, terbaik dalam segala hal ya. Akhlak, keberanian, kemudian muamalahnya, cara hidupnya, atau maksudnya pola hidup sehari-harinya. Nah, kita sekarang bukan berarti ketika dikatakan sangat jauh lalu kita nggak ngikuti apa yang Rasul perintahkan, enggak. Kita tetap berusaha ngikuti, tapi mungkin butuh perjuangan untuk bisa dikatakan sempurna. Nah, apalagi dengan kondisi kita yang sekarang ya, ya finansial, kondisi ekonomi atau kondisi sosial masyarakat kita di sekitar kita ini kan pasti butuh perjuangan ya untuk kita kemudian bisa betul-betul mengamalkan pola hidup yang sehat. Maka teman-teman jangan pernah lalai atau jangan pernah lupakan istilah bahwa kita itu bukannya sehat, tapi kita hanya belum sakit aja. Harapannya itu bisa menjadi selalu ini ya, reminder supaya kita senantiasa berjuang untuk hidup sehat. Terpantau di webinar kita pagi ini sudah 170 orang partisipan yang bergabung. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak Ibu. Salam kenal dari saya, Gustavian saya. Saya itu adik atau anaknya Bapak Ibu ya, yang sedang ingin cerita, sedang ingin menyadarkan bersama ya, bahwa kita mungkin nggak sakit saat ini. Tapi ya,
kita juga nggak percaya diri untuk mengatakan diri kita ini sehat. Paling kita tuh ngomong diri kita sehat kalau ditanyain kabar sama orang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Itu sebagai doa ya. Cuman jangan sampai perkataan kita yang atau yang doa kita yang berharap kita tuh sehat. Tapi pola makan, pola hidup, pola tidur, emosional itu jauh dikatakan eh, kita sehat. Sehingga ada beberapa tanda dan gejala yang bisa jadi kita lalai atau kita tidak sadari ya. Maka di sini saya bermaksud untuk mari kita sadar bersama untuk bisa mengetahui seperti apa sih yang ada pada tubuh kita atau yang sudah terjadi di tubuh kita. Udah siapin buku catatan, pulpen, posisi duduk yang terbaik. Nah, itu Adin udah siap bukunya ya. Masya Allah. Oke. Nah, kita juga harus lihat dulu ya, batasan sehat dan sakit itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mengatakan kita ini sakit, kita bisa mengatakan kita ini sehat, kalau batas antara keduanya saja kita tuh eh, belum sepakat. Nah, ini dia batasan yang dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Perhatikan, sehat adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, kata kunci yang pertama ialah fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi yang dimaksud sehat itu bukan hanya soal fisik saja, tapi 4 aspek yang ada di depan atau yang di layar Bapak Ibu ini yang harusnya juga tergolong dalam kondisi sehat, fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Nah, kata kunci yang kedua. Jadi fisik, mental, spiritual, dan sosial tadi mendukung kita untuk bisa hidup penuh karya atau bisa beraktivitas. Tentunya aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bisa menghasilkan sesuatu. Contoh, baca buku, memasak, merapikan rumah, bekerja. Karena kalau sekedar aktivitas tanpa produktif atau tanpa menghasilkan sesuatu, bengong itu juga termasuk aktivitas. Tiduran itu juga termasuk aktivitas. Nah, cuman yang membedakan orang sehat sama sakit adalah orang yang sehat dia masih bisa bekerja, masih bisa olahraga, nggak cuman kerjanya tidur, bengong. Tapi kata kunci yang ketiga ada lagi nih, produktif, oke, secara sosial dan ekonomis. Jadi, oke, ada orang memang dia bisa produktif, tapi dia sudah tidak bisa lagi interaksi secara sosial. Kira-kira orang seperti apa itu? Orangnya masih bisa jalan, masih bisa ketawa, masih bisa berlari. Dia sering kita jumpai di depan rumah lewat gitu ya. Tapi kalau ditegur, dia nggak ngerti. Dia ngomong apa, kita juga nggak ngerti. Apa tuh? Kira-kira contohnya orang yang seperti apa itu? Dia nggak bisa bersosial lagi. Ada yang bisa orang gila. Frontal banget ya. Ini bahasa yang lebih ramah ya. Secara medisnya itu disebut skizofrenia. Nah, jadi khawatirnya kalau kita ketemu sama orang yang dimaksud, terus kita keceplosan nyebut orgil, wah nanti dia ngamuk ya. Kita nyebutnya skizofrenia saja atau ya abnormal. Jadi mulai kebayang ya kesimpulan sehat itu ya.
fisiknya, mentalnya, spiritualnya, dan sosialnya bisa membuat kita tuh bisa beraktivitas yang menghasilkan sesuatu, tapi bisa digunakan untuk sosial dan ekonomi sehari-hari. Ya, aktivitas kita tuh bisa datangkan uang atau bisa menghilangkan uang, oke? Bisa dimengerti oleh orang sekitar, oke? Atau kita mengerti orang sekitar, oke? Nah, cuman kata kunci yang keempat, bukan hanya sekedar hanya tidak ada penyakit atau kelemahan. Nah, jadi ini nih yang oke, kita paham fisik, mental, spiritual maupun sosial kita. Oke, Dok, nih saya menjaga 4 aspek tubuh saya. Terus 4 aspek tubuh saya ini bisa menghasilkan sesuatu untuk masyarakat sekitar. Oke, cuma kita sering lupakan kalimat terakhir. Bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi ya, tapi gini lah dok, agak suka-suka sakit kepala sih. Atau ya saya produktif tapi ya biasa sih suka sakit mah muncul gitu ya. Atau gini, saya kalau lagi aktivitas suka ngeblank dok. Nah itu berarti nggak sempurna kondisi kesehatannya karena kalimat terakhirnya tidak terpenuhi. Maka artinya sehat yang diberikan batasannya oleh negara kita itu adalah yang wah benar-benar sempurna. Apakah kita kemudian bisa sampai di level itu? Ya bisa saja, insya Allah kalau kita benar-benar ngamalin gaya hidup yang semestinya. Cuman kan sekarang yang tadi saya bilang ya, kita hidup di tengah masyarakat yang mungkin jauh dari ajaran atau anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan jauh ya, bukan berarti tidak mengikuti anjuran Rasul sepenuhnya enggak ya. Jauh aja. Misalnya gini deh, kalau di antara forum ini ada 200, wah Masya Allah, ada 200 orang yang bergabung di forum pagi hari ini. Kemudian, saya mau melakukan pemetaan atau melakukan riset kecil-kecilan. Di antara 200 ini, siapa yang tiap pagi makan kurma? Rasanya enggak semua ya. Mungkin bisa kita katakan separuhnya. Bahkan saya pun mengakui saya tidak sanggup atau saya belum sanggup konsumsi kurma setiap hari, walaupun sedang berupaya untuk sering-sering. Artinya kan gini, beli kurma nggak mesti di bulan suci Ramadan saja. Cuman masalahnya, kalau kurma itu habis kan kadang kita agak susah mau carinya di mana karena nggak semua toko selain bulan suci Ramadan menyediakan kurma yang bagus-bagus. Saya khawatir kalau beli kurma itu yang packingan di yang dijual di supermarket atau minimarket itu khawatir aja. Saya lebih memilihnya kurma itu yang curah. Biasanya di toko-toko ini ya, toko umroh dan haji biasanya itu. Cuman kalau kata guru saya bilang, cari kurma itu yang bagusnya itu musiman, gitu ya. Ya, cuman saya nggak tahu musiman seperti apa, apakah musim hujan, apa musim panas, itu yang nggak tahu. Nah, jadi artinya teman-teman, kita sedang berjuang untuk mencintai Rasul dengan cara mengikuti apa yang beliau ajarkan sepenuhnya. Nah, cuma namanya iman itu bisa naik, bisa turun. Namanya semangat, bisa kenceng, bisa kendor. Nah, makanya dengan berkumpul di forum-forum ilmiah seperti ini, kita tuh berharap iman kita tetap terjaga, semangat kita bisa saling pupuk memupuki gitu ya. Ketika misalnya ada yang sedang loyo, ketika jumpa, kemudian semangat lagi gitu ya. Nah ya Mas Wahyu, apa kabar? Masya Allah, setia nih ya, setia belajar ya. Ya dong, nggak semua makan kurma setiap hari, walaupun kita punya niat untuk sering-sering makan kurma. Nah, Umu Adin, saya sarapan buah selain kurma. Oke, bagus, lanjutkan. Umi Neni, per apa nih? Per hari pagi 3, oh kurmanya ya. Dan 2 lagi siang, namun 2 lagi seharusnya sehingga berjumlah 7 kurma. Wih, kurma ajwa lagi, Masya Allah. Nah, satu lagi teman-teman, kita sadari sama-sama bahwa em, makanan dan minuman yang membawa kesehatan tuh memang biasanya harganya lebih tinggi daripada makanan dan minuman yang kurang sehat. Tapi tolong jangan sesekali kita kemudian mengatakan hidup sehat itu mahal. Khawatirnya itu bisa jadi doa atau paling tidak
itu yang akan tertanam di mindset kita. Sehingga apa? Hidup kita tuh atau diri kita tuh akan selalu merasa uang yang kita miliki selalu kurang. Maka boleh kita masukkan ke dalam doa kita bahwa hidup sehat itu mudah dan murah. Itu nomor satu. Atau yang kedua, boleh dengan doa. Ya Allah, saya tidak pernah mempermasalahkan tentang kondisi perekonomian bangsa saat ini yang sehingga ada beberapa harga yang naik. Tapi tolong ya Allah, hamba berharap lancarkanlah rezeki kami, lancarkan rezeki hamba, sehingga hamba bisa dengan mudah mencukupi kebutuhan gaya hidup sehat. Nah, jadi istilahnya harganya boleh naik, tapi rezeki kita di atasnya lagi. Nah, jadi atau rezeki atau kemampuan kita di atas, ya, sehingga kita melihat mereka semua itu ya, it's okay, bisa kok kita, bisa terus beli kok. Nah, bisa jadi itu yang dilakukan oleh Umin ini ya. Makanya beliau bisa konsumsi kurma ajwa terus. Alhamdulillah sudah 5 tahun cuma makan buah dan sayur, ya kurangi gula, lemak, tepung, garam dan makanan instan. Tapi sesekali boleh makan daging ya, Umi Adin ya, biar nggak pucat, biar nggak lemas, biar bertenaga juga ya. Sepekan sekali bolehlah makan daging, daging merah, daging putih sama aja. Telur ayam 2 butir dari Makawaru, Masya Allah bagus nih. 2 butir setiap hari, ya putih dan kuningnya dimakan ya. Apalagi Mas Wahyu setiap pagi hari minum madu sama Evo. Evo tuh apa? Extra virgin olive oil. Masya Allah. Bagus, lanjutkan. Ini menyehatkan pencernaan nih. Madu dicampur sama Evo. Jus jus kurma sehat, insya Allah Mbak Rahayu, Pandeglang. Sehat. Kalau bisa sekalian sama biji kurmanya ya. Oke, pagi-pagi minum jus kata Mbak Yeni, maaf. Minum madu setiap pagi dan malam, Mbak Yuli. Ya, lanjutkan. Masya Allah. Ini nih memang yang Allah datangkan ke forum ini memang yang udah the best semua ya. Sudah mengamalkan pola hidup sehat semua, Masya Allah. Jadi kita sevisi, insya Allah sesurga, amin. Infuse water kurma, bagaimana dok? Boleh aja, nggak apa-apa. Cuman kalau infuse water, saya kurang menganjurkan teman-teman minumnya ketika perut kosong. Karena berdasarkan pengalaman, baik itu orang lain maupun saya sendiri, minum infused water pada saat perut kosong itu biasanya akan sedikit membuat gejolak di dalam perut. Apakah itu mual, apakah nyeri ya? Kalau saya sih bukan nyeri tapi mual. Nggak tahu kenapa deh. Apakah memang kemudian rasa ya, atau zatnya ada yang mengalami perubahan ya? Makanya kalau mau minum infused water itu saya minumnya tidak pada saat perut kosong. Madu sama kurma bagus aja Mbak Nuryani, silakan. Buah sama madu setiap pagi boleh. Kopi Sevel atau susu Habat HNI dok, ya monggo. Cuman kalau boleh saya sarankan, konsumsi kopinya jangan terlalu pagi ya. Takutnya itu menghambat penyerapan kalsium oleh vitamin D. Kan kita berjemur pagi-pagi itu untuk mendapatkan vitamin D. Tapi habis berjemur kita ngopi. Nah, jadinya agak agak berkurang khasiat vitamin D-nya. Jadi ngopinya kasih jarak dulu setelah berjemur, mungkin setelah selesai berjemur kita jam setengah 8 ya. Nah, terus nanti ngopinya dikasih jarak beberapa jam deh. Jam 9 gitu lah ngopi. Oke. Madu air hangat, minum air hangat, madu dan propolis gimana dok? Madu sama propolis tidak boleh dicampur dalam air yang hangat atau bahkan panas. Lebih efektif dan lebih bagusnya lagi madu itu diminum menggunakan air dingin. Saya pernah nggak ya ngomong di forum ini ya? Cara untuk meningkatkan khasiat madu. Ketika saya menyebut madu itu berarti artinya semua komponen madu ya, termasuk propolis ya. Kan propolis itu ada di dalam madu. Nah, sekarang cara untuk meningkatkan khasiat madu itu ada 5 kalau nggak salah ya. Mari kita catat bersama ya. Meningkatkan khasiat madu. Nomor 1, diminum pada saat perut kosong. Madu ya. Kemudian yang kedua, dilarutkan dalam air dingin.
Itu yang kedua. Yang ketiga, diberi sejumput garam Himalaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, diaduk searah tawaf. Yang kelima, menggunakan peralatan kayu. Apakah itu gelasnya maupun sendoknya. Nah, itu tuh lima, lima cara meningkatkan khasiat madu. Kalau Anda melakukan ini setiap hari, Masya Allah, Insya Allah, kita doakan sehat selalu. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke slide ini. Ini batasan sehat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Cuman kita lihat deh, kan jarang ya di antara kita benar-benar terpaku pada undang-undang gitu ya. Sekarang kita lihat apa yang selama ini kita pegang atau paling tidak yang dipercaya oleh masyarakat. Sakit itu ketika kita dirawat di rumah sakit atau di klinik. Ketika kita terbaring, ketika kita diinfus, ketika minum obat, ketika kita demam, ketika kita dioperasi dan lain sebagainya. Jadi orang tuh baru tahu dirinya sakit kalau ini, ya. Makanya banyak orang nggak mau periksa karena takut dinyatakan sakit. Loh, Pak, Anda dinyatakan atau tidak dinyatakan oleh dokter. Kalau memang kondisi darah Anda tidak normal, ya Anda itu sudah sedang dalam kondisi sakit. Cuman memang orang-orang tuh karena takut dengernya aja sih. Ya oke, nggak apa-apa. Takut mendengarkan vonis dokter, oke, manusiawi. Tapi ya juga jangan diterusin gulanya, rokoknya, gorengannya, begadangnya. Anda takut divonis oleh dokter, ya berubah pola hidupnya. Kasih waktu 1 tahun untuk bertobat, ya, memperbaiki pola hidup yang sudah kita lewati puluhan tahun sebelumnya. Baru kemudian tahun depan check up ulang. Dengerin vonis terbaru setelah kita menjalani pola hidup sehat. Itu baru keren. Lah ini setiap diajakin periksa nggak mau, takut-takut nanti dokternya bilang sakit. Ya tapi ya rokoknya masih lanjut, bergadangnya masih lanjut, marah-marahnya masih lanjut. Itu apalagi namanya kalau bukan bodoh. Mohon maaf ya, saya keras ya, demi kebaikan Bapak Ibu. Oke? Kalau memang takut vonis dokter atau takut periksa ini itu, ya udah segera otomatis berubah. Nanti periksanya kalau udah siap, kalau udah 1 tahun jalani pola hidup sehat. Itu pun tidak menjamin ya, 1 tahun perubahan pola hidup bisa menggantikan 50 tahun sebelumnya. Ya masuk akal sih, konsumsi gula 49 tahun. Baru kemudian 1 tahun terakhir di usia 50 berhenti gula. Terus masih merasa, kok tensi saya masih tinggi ya dok, padahal saya udah hidup sehat. Berapa lama Bapak hidup sehat? Udah 5 tahun. Belum sih dok, baru 2 bulan, 3 bulan. Lah, ya terusin dulu Pak. Sabar, terusin. Bapak usia sekarang berapa? 50 lah. 2 bulan versus 50 tahun ya lama Pak. Butuh waktu yang lama. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada keajaiban atau mukjizat atau hadiah dari Allah ya bisa saja sehat dalam waktu yang dekat. Makanya teman-teman sambil hidup sehat sambil berdoa. Ya. Nah sekarang kita lihat definisi sehat di mata masyarakat atau bahkan di mata kita sendiri. Kalau sakit kan ini ya, sakit itu ketika ini, gitu kan? Dan kita lihat kalau sehat tuh apa? Menurut teman-teman, kalau sehat tuh apa sih? Kan kalau sakit ini, nah kalau sehat tuh apa? Mungkin definisi sehat ada yang ketika saya masih bisa belanja, ketika saya masih bisa bahagia, ketika saya masih bisa bekerja. Nah itu definisi sehat. Monggo, Mas Wahyu bisa bekerja. Oke, ada lagi definisi sehat? Bisa beraktivitas tanpa keluhan. Oke, Mas Wahyu bisa aktivitas produktif. Wah, ini ya sesuai dengan undang-undang ya. Mbak Leni masih bisa makan enak.
Mas Iwan P. Nggak sakit. Keren nih jawaban Mas Iwan nih ya. Luar biasa ini. Kayaknya beliau connect ini. Oke. Berhubung sudah ada yang menjawab dengan luar biasa, maka mari kita klik. Sehat itu ketika tidak sakit. Itu yang beredar di masyarakat dan mungkin kita sampai dengan hari ini melihat bahwa sehat itu ya yang penting aku nggak dirawat. Aku nggak perlu minum obat setiap hari. Aku nggak demam, aku nggak operasi. Sehingga tanda-tanda kecil yang terjadi tidak kita hiraukan, kita abaikan. Kita melihat karena diri kita, oh masih sehat kok, masih bisa belanja, masih bisa seneng-seneng ya kan? Karena kita tuh melihat sehat itu hanya ketika kita tidak sakit. Ya, aplaus dulu buat kita semua, Masya Allah. Keren. Tapi tetap jawaban teman-teman semuanya keren karena bisa jadi teman-teman punya pandangan sehat tuh seperti itu. Tadi ada yang jawab senang selama kita masih bisa makan enak, senang selama masih bisa bekerja produktif, senang selama masih bisa belanja ya kan? Senang sehat ketika masih bisa belanja gitu ya. Nah, nggak salah sama aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Bukan sehat namanya ya Bunda kalau sebetulnya banyak ya. Tapi saya ngambil beberapa poin saja yang saya tampilkan. Jadi bukan sehat namanya kalau tidurnya ngorok. Banyak orang mengabaikan kondisi ini. Tapi tidur ngorok itu sebagai pertanda bahwa yang pertama tenggorokannya sudah mengalami pembengkakan. Kedua, di dalam rongga mulutnya sudah terjadi penumpukan lendir. Gara-gara apa? Gara-gara suka minum dingin, suka makan makan yang berminyak, gara-gara masih konsumsi gula. Kemudian gara-gara apa? Gara-gara kegemukan. Jadi ngorok itu ada tiga penyebab. Tenggorokannya yang bengkak, lendirnya yang terlalu banyak, atau lemaknya yang terlalu tebal. Jadi artinya kalau ada seseorang tidurnya ngorok, apalagi ngoroknya kenceng, itu dia tidak bisa dikatakan dia sehat. Nah cuman kita eh, nggak sadar hal itu, dianggapnya biasa. Kemudian yang kedua, bukan sehat namanya kalau kolesterolnya 200 lebih. Nah, bagi yang pernah ikut kelas saya di forum ini membahas tentang kolesterol, pasti semuanya berpendapat dan sependapat, sorry, bukan berpendapat, sependapat bahwa kolesterol itu bukan penyebab penyakit. Kolesterol itu sehat. Kolesterol itu kita butuhkan untuk tetap hidup sehat, tetap bisa hidup. Cuman masalahnya, kolesterol itu juga bisa menjadi indikator tubuh kita sehat atau enggak. Nah, jadi saya nulis di sini kolesterol 200 lebih itu bukan berarti kolesterolnya yang bikin kita sakit, enggak. Tapi kolesterol menjadi pertanda bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Kolesterol tuh mirip analoginya kalau kayak polisi atau tentara gitu deh. Kalau di dalam satu wilayah tentara lagi banyak polisi dan tentara, berarti kan di wilayah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sedang bencana, atau sedang ada teroris, atau sedang ada kerusuhan, ya. Itu juga yang terjadi di tubuh kita. Kalau tubuh kita sedang banyak-banyaknya kolesterol, berarti sedang ada sesuatu. Batasnya biasanya kita gunakan di 200-an lah ya. Jadi teman-teman kalau ketika teman-teman mungkin sudah melakukan pemeriksaan kolesterol dengan baik dan benar, mendapatkan hasil kolesterolnya di atas 200, maka teman-teman sudah harus perbaikan pola hidup. Tapi targetnya bukan untuk menurunkan kolesterol, bukan. Fokusnya bukan untuk menurunkan kolesterol, lalu minum ini, minum itu yang tugasnya untuk menurunkan kolesterol. No, kolesterol itu fungsinya melindungi kita. Ngapain harus kita turunkan? Tapi kita jadikan kolesterol itu tolak ukur. Oh, tubuh saya masih kurang baik. Kenapa? Karena kolesterolnya masih tinggi. Ya udah, terus pola hidup sehat, terus jalankan. Stop gula, stop micin. Tambahkan aktivitas hariannya. Atur jam tidur lebih awal. Bangunnya awal, gitu ya. Kalau di kantor sempetin jalan kaki. Nah, gitu loh. Simple-simple aja, santai-santai aja. Nggak mesti teman-teman harus berlangganan fitness yang harganya jutaan. Harus beli jus ini, beli minuman susu-susu ini, paket ini sampai 1,5 juta. Nggak mesti. Karena tubuh kita tuh bisa melakukan reset alami atau melakukan restart alami.
Dengan cara apa? Puasa gratis, jalan kaki gratis, minum air putih gratis, tawadu gratis, ikhlaskan batin kita, ikhlas itu gratis juga. Memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, memaafkan kondisi gratis juga. Berdoa gratis. Kadang pola hidup sehat yang gratis-gratis itu kita lupakan atau bahkan kita anggap sepele. Dok, ya belum sehat namanya kalau kita belum beli propolis, belum minum madu, belum beli susu kambing. Itu hanya tambahan dan fasilitas saja, hanya sarana saja. Tapi sebetul-betulnya sehat itu mudah dan murah. Minum air putih gratis kok Bu, Pak. Sebelum minum air putihnya kita bacakan Quran itu lebih bagus lagi. Tapi bukan ditiupkan ke air putih, enggak. Taruh aja air putih sebelah kita, kita ngaji, kita baca Quran, kita belajar Quran, kita tadaburi Quran. Udah, nanti air putihnya juga mendapatkan manfaat, ya. Terus apa lagi? Tidur lebih awal. Bukan murah lagi, tapi gratis itu. Ngerti ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi. Bukan sehat namanya kalau tiap malam susah tidur. Jadi tidur itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator. Indikator kita sehat atau enggaknya. Sebagai bukti gini deh, eh ketika Anda sedang stres, biasanya akan sulit sekali untuk mendapatkan ngantuk. Masih kepikiran terus sampai jam 11 malam, sampai jam 12. Nah, nanti ketika orang lain tidur, ketika orang lain sudah bangun, kita baru tidur. Ya itu ya, orang yang stres. Berarti kan eh, fisik dan batinnya sedang tidak sehat. Kemudian, orang-orang yang biasanya kegemukan, orang-orang yang biasanya badannya obesitas, itu kebalikannya. Kebalikan dari stres tadi. Biasanya orang-orang yang badannya udah gemuk banget, obesitas derajat keberapa gitu ya, deplok sedikit langsung ngorok. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang seperti itu? Badannya gendut, kalau sudah nempel di meja sedikit seperti ini sudah langsung hilang, tidur. Itu nama penyakitnya antara dua, hipersomnia. Catat ya, hipersomnia itu rasa ngantuk berlebih. Walaupun dia sudah tidur, Walaupun dia sudah tidur cukup di malam hari, tapi ada sesuatu kondisi di otaknya atau di fisik dan tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, sehingga dia masih terus merasakan ngantuk. Itu namanya hipersomnia. Kemudian yang kedua, narkolepsi. Narkolepsi itu bisa tidur di mana saja, kapan saja, dalam waktu yang cepat. Nah, itu narkolepsi. Jadi mungkin dia duduk aja di mall, nyandar sedikit dah langsung tidur. Nah, ini kondisi tidak sehat. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang seperti ini ya? Kalau pernah ketemu, boleh deh nasihati. Ayo sama-sama saya, kita hidup sehat yuk. Ah, Mbak Leni Jambi pernah. Pernahnya yang mana? Hipersomnia apa narkolepsi, Mbak Leni? Suaminya rupanya, Masya Allah, Subhanallah. Hipersomnia, oke, nguap-nguap terus ya. Suaminya merokok nggak? Nah, kalau merokok di stop coba rokoknya. Gulanya di stop. Pelor tuh apa ya? Pelor tuh peluru bukan? Pelor nempel milir, nempel molor. Oh, pelor nempel molor. Oh iya 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 iya. Nggih nggih nggih. Nambah satu kosakata baru ya saya ya. Pol, pelor ya. Pelor ya. Pelor itu bukannya ini ya, yang kalau kita makan setiap pagi pelor rebus, pelor ayam. Apaan sih, bapak-bapak? Oke. Oh, itu telur ya, Mbak ini ya. Mulai dokter kan. Maklum, Mas, udah ini bapak-bapak ini. Yang bapak-bapak nggak terima ya. Perasaan saya nggak gitu-gitu amat. Oke. Nah, ada lagi nggak nih pertanda tidak sehat nih? Umi Adi apa? Ada lagi nggak?
Bukan sehat namanya kalau suka ngutang misalnya. Ya bener ya itu ya. Itu juga sama, itu nggak sehat secara mental, secara emosional, secara mental itu nggak sehat ya. Bukan sehat namanya kalau dia suka bohong dok. Ya bisa, bisa jadi emang seperti itu. Kan tadi apa? Undang-undang bilangnya kalau mau dikatakan sehat itu berarti secara sosial tidak ada masalah. Lah ini suka bohong, suka gibah, apa ya? Janji nggak ditepati atau suka ngutang ya. Sering sendawa dan buang angin. Oke, bisa sih, masuklah. Sering sendawa dan buang angin. Oke. Ada lagi yang sepengalaman teman-teman melihat orang lain? Gimana dengan profesi dokter objin tidur yang sangat tidak jelas? Iya, memang ya teman-teman ya. Kami akui kami yang berasal dari dokter itu atau kami yang berprofesi dokter, apalagi dokter-dokter yang bersahabat dengan pisau, ya dokter bedah, dokter THT, objin, apalagi dokter onkologi, eh siapa lagi ya? Biasanya dokter itu punya jam aktivitas tuh yang nggak teratur. Tapi bukan karena dia tidak hidup sehat, enggak. Tapi tuntutan pekerjaan, tuntutan profesi. Ya, malam ditelepon ada operasi mendadak harus berangkat. Ya, ya begitulah Bu, Pak. Khususnya buat tadi yang nanya ini ya. Gimana dengan profesi dokter objin? Tidur yang sangat iya. Ya makanya makanya kalau memang di tidurnya tidak bisa dijaga, maka kita imbangi dengan aktivitas lain yang menyehatkan. Contoh ya, konsumsi air putih yang cukup. Kemudian di saat ada waktu olahraga, olahraga. Terus di saat ada waktu yang luang, silakan tidur. Karena walaupun kita tidak bisa tidur malam hari, bukan berarti kita di waktu yang lain tidak boleh tidur. Tetap boleh, tapi upayakan tidak tidur di waktu yang Rasul larang ya, seperti ba'da asar sampai maghrib. Gitu ya. Ini Bang Yus Pejaten kalau sering buang air tiap pagi antara jam 6 sampai 10 pagi berkali-kali padahal nggak minum banyak. Tapi hanya terjadi pagi hari ya, Mas Yus ya. Masih oke sih, karena memang jam segitu itu tubuh kita lagi bersih-bersih. Cuman Mas yang akan jadi masalah kalau Mas Yus baru selesai pipis, baru saja istinja, bersih, belum keluar kamar mandi, pengen pipis lagi. Nah, itu berarti ada kemungkinan kita sedang terkena penyakit saluran kemih. Nah, tapi kalau misalnya pipis terus jarak 10 menit mau pipis lagi, itu oke sih, nggak apa-apa. Dan itu hanya terjadi tiap pagi kan, maka itu bisa jadi dalam proses detox ya, atau tubuh kita lagi bersih-bersih. Mbak Dian, anak kepengen jadi dokter dok. Nah, ini Bapak Ibu kita aminkan. Amin, 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 Allahumma amin. Insya Allah Allah berikan takdir yang terbaik buat Mbak Dian sekeluarga, termasuk buat anak-anaknya. Tapi jangan terlalu diharapkan, maksudnya jangan terlalu dititik beratkan dia harus jadi dokter ya, karena takutnya nanti dianya stres ya. Atau gini, kitanya juga yang jadinya merasa tertekan, karena biaya untuk sekolah kedokteran itu juga lumayan. Maka biarkan semuanya mengalir takdir ini, tapi tetap kita berdoa, ya Allah, kalau memang menjadi dokter itu baik untuk anak hamba dan bagi hamba, maka ijabah ya, ijabahlah ya Allah. Izinkanlah ya Allah anak hamba bisa menjadi dokter gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hamba menerima takdir-takdir apapun yang kau berikan. Gitu. Jadi jangan ngoyo gitu ya. Karena sering kejadian orang tuanya pengen anaknya masuk kedokteran tapi anaknya nggak mau, akhirnya stres dan akhirnya drop out. Maksudnya berhenti tengah jalan. Itu kan sayang uangnya, sayang waktunya gitu ya. Boleh, monggo. Diceritain terus dari sejak dini tentang dokter, tentang pola hidup sehat, supaya nanti mengakar di mindsetnya dia. Pipis yang nggak tuntas gimana dok? Udah selesai tapi rasa masih ada yang mau keluar. Nah itu kemungkinan ini ya, infeksi saluran kemih ya. Tapi infeksi saluran kemih itu bukan karena hubungan seksual terlarang, enggak. Infeksi saluran kemih itu
banyak orang mengalaminya. Bisa karena air yang kotor, bisa karena proses istinjanya yang kurang sempurna. Makanya kalau teman-teman kalau istinja itu, mohon maaf sekali, terutama yang laki-laki, lubang penisnya itu dipakai tangan kiri, kita apa ya sebutannya ya? Bukan dicolok-colok juga sih, tapi digosok-gosok gitu. Sambil air yang ngalir gitu ya. Terus jari jari telunjuk kiri kita tuh masuk sedikit ke lubang kencingnya itu ya, lubang pipisnya itu sambil dialiri air gitu. Terus kemudian kita cuci tangan. Nama penyakitnya ISK, infeksi saluran kemih. Dan ini bukan penyakit aib ya, bukan penyakit apa seksual. Karena kalau penyakit seksual tuh namanya IMS. Beda ya. IMS. IMS tuh infeksi menular seksual. Nah itu IMS. Pipis nanah, bentol-bentol di area kemaluan. Nah itu IMS. Gimana obatnya dok, herbalnya dok? Kalau kalau yang saya anjurkan sih untuk penyakit apa ISK itu pakai antibiotik alami, pakai madu, habatus sauda, terus kemudian propolis boleh. Kalau saya anjurkan kalau Anda punya habatus sauda yang bubuk, nah ambil sedikit saja bubuknya itu tempelin di area yang nggak enak itu ya di saluran kemih itu kita tempelin sedikit sekitar 10 menit kemudian dibilas. Habatus sauda yang bubuk. Atau kalau adanya kapsul, kapsulnya dibuka, ambil bubuknya, terus ditempelin sedikit di area ini kita, lubang air seni kita ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi ya. Faktor sehat sakit. Kita lihat. Faktor sehat sakit apa saja? Pencernaan, nomor satu lagi. Dan ini persentasenya memang terbesar. 50% sehat dan sakit kita tuh ditentukan oleh pencernaan. Dan ini cocok dengan hadis Rasulullah SAW atau sabda beliau. Sumber penyakit itu ada di perut. Ya, sabda beliau begitu. Artinya beliau itu paham betul apa yang kita makan itu akan membentuk diri kita. Makan yang sehat, maka kita insya Allah akan sehat. Makan yang tidak sehat, bisa jadi kita kemudian akan jatuh dalam kondisi tidak sehat. Kemudian faktor yang kedua, emosional atau batin atau mental, sama aja ya. Pola pikir kita, kemudian emosi kita, cara kita menanggapi sesuatu gitu ya. Kita suka dendam sama orang, nah itu juga sama ya, pengaruh ya. Dan yang ketiga sirkulasi. Nah, sirkulasi darah, sirkulasi oksigen, sirkulasi cairan di tubuh kita itu punya peran yang juga penting mewujudkan kesehatan kita atau bahkan mengganggu kesehatan kita. Sebetulnya masih banyak teman-teman, cuman saya ambil yang terbesarnya saja, yang sering muncul ya. Kan teman-teman kalau saya amati di kelas-kelas titik balik, kalau bikin kelas tentang pencernaan rame, bikin kelas tentang emosional juga rame. Artinya banyak yang mengalami atau tidak mengalami tapi dia ingin belajar karena dia sadar atau karena kita sadar kita bisa jatuh dalam kondisi seperti itu. Nah, gitu ya. Berapa dok persentase semuanya? Nah, tidak ada hitungan yang mutlak tapi paling tidak pencernaan ini 50% sendiri menentukan kesehatan kita. Emosional mungkin sekitar 30%. Nah, sirkulasi sisanya. Tapi ini bukan mutlak ya. Bisa saja berbeda-beda di hidup Bapak Ibu. Oke, udah? Kita lanjut lagi. Nah, tadi kan faktor sehat sakit. Sekarang indikator sehat sakit. Sebetulnya banyak indikator yang bisa digunakan, tapi saya pilih tiga yang paling sering. Apa saja nih? Yang pertama, kondisi kulit sering kita abaikan. Padahal kulit itu seperti layar monitor kalau Bapak Ibu sedang bekerja di ruangan operator, operator ruangan atau security. Di dalam ruangan security biasanya ada layar TV, isinya CCTV, ruangan A, ruangan B, ruangan ini itu ya kan. Dari CCTV apa dari layar TV itu kita bisa melihat ada sesuatu di ruangan ini, ada sesuatu di ruangan itu ya. Nah, kulit kita ini mirip seperti layar TV, kita bisa melihat gangguannya ada di mana gitu ya. Pernah kan saya jelaskan tentang telapak tangan, tentang lidah, tentang warna
tubuh ya. Biasanya orang-orang yang punya sindrom panas berlebih, kok sindrom panas berlebih, punya unsur panas berlebih biasanya permukaan kulit tubuhnya itu kemerahan. Sebaliknya kalau yang punya sindrom dingin berlebih, biasanya kulitnya akan tampak pucat. Nah, itu kan bisa kita jadikan tolak ukur juga. Cuma sayangnya banyak orang yang sering mengabaikan. Kemudian yang kedua, pola tidur. Susah tidur atau tidurnya kebanyakan ya, bangunnya suka kesiangan atau tidurnya sudah betul dok jam 9 malam tapi jam 10 kebangun terus mau coba tidur lagi agak susah. Udah tidur nanti jam 10 jam 11 kebangun keringetan, berdebar-debar, mau lanjut tidur lagi susah. Ngerti ya teman-teman ya? Kemudian yang ketiga pola defekasi. Defekasi itu artinya buang air besar. Jadi ternyata pola buang air besar itu juga bisa menjadi indikator atau bisa menjadi tolak ukur kita apakah tubuh kita masih sehat atau sudah nggak sehat lagi. Kalau saya boleh kasih batasan sih teman-teman, bersyukurlah teman-teman yang punya kebiasaan buang air besar minimal sehari sekali lah. Kok minimal? Iya maksudnya satu hari itu pasti ada buang air besar. Nah itu bersyukurlah teman-teman. Ya, bahkan kalau saya ditanya dok, saya akui saya hidupnya nggak sehat. Saya akui pola hidup saya tuh masih jauh dikatakan pola hidup sehat. Tapi ada nggak sih dok, apa ya, indikator yang bisa saya gunakan untuk melihat bahwa tubuh saya tuh masih oke gitu ya. Maka yang paling mungkin saya sebut adalah BAB satu kali sehari. Maka Anda masih punya harapan untuk hidup sehat. Anda masih punya harapan untuk bertobat. Anda masih punya harapan untuk memperbaiki tubuh Anda. Dengan apa? Melihat apakah kita sehari itu ada BAB atau enggak. Nah, bagi teman-teman yang BAB-nya sudah mulai jarang, mulai agak mundur, 3 hari sekali baru bisa BAB. Nah, waspada teman-teman, karena kita lihat tadi faktor pencernaan menjadi faktor yang paling besar. Ya, mungkin memang Anda ngerokok ya, tapi bisa jadi masalahnya bukan pada paru-paru, masalahnya pada pencernaan tetap bisa. Oke? Nah, makanya 3 indikator ini yang saya perkenalkan. Walaupun masih banyak indikator lainnya. Misal contoh, menggunakan indikator tekanan darah, indikator lidah, indikator telapak tangan itu bisa. Cuman yang paling gampang teman-teman lihat adalah 3 ini. Kondisi kondisi kulit, pola tidur, pola defekasi. Clear ya, teman-teman? Bisa diterima dengan baik? Amin. Nah, ini loh teman-teman, saya tuh masih muda, Dok, tapi kok pinggang sering terasa nyeri ya. Nah, mari kita lihat. Kenapa itu terjadi? Bisa dipengaruhi oleh aktivitas harian. Gara-gara apa, Dok? Oh, sebentar. Yang kedua, asupan harian ya. Kemudian yang ketiga, berat badan. Nah, sekarang kita lihat detailnya satu-satu. Aktivitas harian bisa karena olahraga. Maksudnya antara dua, nggak pernah olahraga atau salah olahraga. Olahraganya terlalu diporsir, olahraganya tanpa pemanasan, olahraganya tanpa pendampingan, gerakan olahraganya salah. Betul sih olahraga, tapi harus baik dan benar. Bagi Anda yang masih gemuk, saya sarankan jangan langsung lari. Jalan kaki aja dulu sampai terjadi penurunan berat badan 5 kilo, baru Anda kalau mau jogging. Karena kalau Anda masih gemuk dan langsung olahraga lari, saya jamin Anda cepat capek dan cepat bosen, cepat menyerah jadinya. Tapi kalau olahraganya dimulai dengan jalan kaki dulu, ya, 1 bulan terjadi penurunan 5 kilo, alhamdulillah. Baru lanjut ke olahraga lain, apakah sepedaan, jogging, angkat beban, push up, ya gitu loh, pull up, gitu ya. Karena olahraga yang menguruskan badan tuh jalan kaki. Clear? Kemudian yang kedua ada tulisan kasur. Ada yang tahu nggak tuh maksud saya nulis kasur di situ apa? Apa hubungannya sakit pinggang sama kasur? Nah ini Mbak Khairia juga nanya nih, apa
Kalau udah tua sakit pinggul ya ini bisa jadi karena memang penuaan sehingga ototnya banyak yang terik. Mbak Leni bilang jemur kasur. Oh, maksudnya gara-gara ngangkat kasur jadinya pinggang sakit ya. Bentuk permukaan kasur ya kasur nggak rata. Oke, ini saya kasih tahu ya. Alas tidur kasur yang keras dan datar. Oke, kasurnya terlalu empuk. Nah, ini jawaban terbaik dari Mbak Sri Bandung. Sama Mbak Aga juga sama Mbak Iin Yuniarti juga sama jawabannya. Kasur yang empuk berpotensi menyebabkan kita terkena saraf terjepit. Kenapa dok? Padahal kan enak ya. Rasanya pules banget tidur tuh. Iya, hari itu, malam itu Anda nyaman. Bulan depan, lihat aja. Maka kasur yang terbaik untuk kita awet tulang belakangnya adalah yang keras dan datar. Tuh, Umi Adin jawab betul. Alas tidur yang keras dan datar terbaik. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu tidur di atas tumpukan jerami. Udah, keras dan datar. Tidurnya di ubin langsung, oke. Kasih alas lah ya, biar nggak kena masuk angin kata orang. Dipan kayu jati boleh. Kasih matras sedikit tipis, biar ini pules bubuknya. Oke, lanjut. Asupan harian, maksudnya apa ini dok? Tuh. Makanan tinggi kalsium, tinggi garam, tinggi purin, tinggi gula. Hati-hati, ini bisa menyebabkan peradangan dan infeksi atau tumpukan batu di dalam ginjal. Sehingga orang yang mengalami nyeri pinggang itu nggak semuanya karena saraf terjepit ya, tapi bisa juga karena adanya kemungkinan batu ginjal. Gara-gara apa? Ya ini, makanan tinggi kalsium, tinggi garam, tinggi purin, tinggi gula, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kecukupan cairan tubuh kita. Nah, batu ginjal ternyata juga bisa terjadi karena air seni kita terlalu pekat. Gara-garanya apa? Kurang minum. Maka indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat kecukupan cairan tubuh kita adalah dengan melihat warna air seni kita. Kalau warna air seni kita bening berarti cairan cukup ya. Kita cukup cairan, tidak sedang dalam kondisi dehidrasi. Kemudian kalau dalam kondisi air seninya mulai agak kuning berarti kurang cairan. Nah, kita tambah tuh minum kita di hari itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau screenshot. Sudah? Kita lanjut lagi. Nah, ini slide berikutnya ada tulisan. Saya masih muda, tapi kok tangan dan kaki sering kesemutan ya? Nah, ini sering teman-teman tanyakan. Sering kita lihat apa? Penyebab utamanya ialah sirkulasi yang tidak lancar. Sirkulasi tangan, sirkulasi kaki, ya. Sirkulasi tubuh kita sedang tidak lancar. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Sirkulasi tidak lancar gara-gara apa sih? Nomor satu, pengentalan darah. Bagi yang sudah pernah belajar sama saya pasti familiar ya dengan istilah ini ya, pengentalan darah. Gara-gara apa? Tuh, penumpukan kalsium. Kalsium datangnya dari mana? Ya bisa dari susu, dari sayuran hijau, dari ikan, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Ya, paling banyaknya memang dari susu yang sudah dimodifikasi atau suplemen tinggi kalsium itu bisa. Ya, makanya teman-teman kalau konsumsi makanan yang tinggi kalsium, setelah makan itu atau setelah minum itu baiknya berjemur dan olahraga supaya penyerapan kalsiumnya bagus dari darah ke tulang atau ke saraf, ke otot dan ke gigi. Seringnya orang minum susu itu malam, habis minum susu bobo. Ya udah, kalsiumnya mengendap dan berputar-putar di aliran darah saja, tidak diangkut ke tulang. Alhasil, tujuan minum susu supaya tulangnya tidak keropos malah dapat penyakit baru. Apa itu? Hipertensi.
Maka kalau Anda minum susu malamnya, nah paginya berjemur sambil olahraga. Biar kalsium yang muter-muter di darah itu tidak, biar kalsium yang berasal dari susunya itu tidak muter-muter di darah. Diangkut oleh vitamin D, dibawa ke tulang, ke gigi, ke saraf, dan ke otot. Kemudian yang kedua, gula darah meningkat. Ya, wajar ya. Anda bikin teh, gulanya makin banyak, maka airnya makin kental. Kemudian yang ketiga, dehidrasi. Nah, dehidrasi juga bisa menyebabkan darah kita jadi lebih kental. Yang kedua, berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Gara-gara apa, Dok? Radikal bebas, omega 6, tekanan darah tinggi. Radikal bebas, banyak makanan dan minuman di sekitar kita yang punya kandungan radikal bebas. Fast food, frozen food, junk food, gula buatan, garam buatan, micin buatan, susu olahan, ultra processed food, asap rokok, asap kendaraan, makanan yang dibungkus pakai plastik, beli bubur panas, dibungkus pakai plastik, aduh, nggak langsung dimakan, tapi dibiarin. Beli bubur jam 7 baru kemakannya jam 8, itu pun nggak langsung disalin, masih di dalam plastik, aduh. Makan ayam, ayamnya ternak, oplosan, suntik sana, suntik sini, pakannya bukan pakan organik, aduh. Susah kan hidup sehat di zaman sekarang? Makanya saya tadi bilang jauh dari apa yang Rasul ajarkan. Dan memang betul, manusia terbaik adalah manusia yang hidup di sekitar Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Kita udah jauh. Oke dok, saya mau makan sayur mulai sekarang. Saya hanya mau makan sayur dan buah. Buah dan sayurnya ada pestisidanya. Duh, mau nangis saya, mau jelasin aja nangis. Jelasin aja saya mau nangis coba. Bingung juga saya, karena saya juga bingung mau ngasih rekomendasi sayur organik juga susah. Nggak di setiap kota tuh ada masalahnya. Udah itu pun biasanya sayur organik, buah organik tuh harganya lebih di atas harga ini ya, sayur pada umumnya. Teman-teman tahu nggak dampak ketika kita kebanyakan konsumsi makanan sayur ataupun buah yang masih ada pestisidanya? Yang perempuan akan muncul jerawat, tumor, kulitnya kusam, gangguan menstruasi. Buat yang laki-laki, kebanyakan makan sayur dan buah-buahan yang masih terkontaminasi pestisida, maka yang laki-laki akan jadi perempuan. Apa tuh artinya? Kemayu, badannya montok, suaranya lembut, mulai nggak tertarik sama perempuan. Fenomena seperti itu kan sudah terjadi di sekitar kita ya. Apa? LGBT. Apa? Sekarang katanya LGBTQ plus. Aduh, banyak banget. LGBTQ plus Pro Max apa gitu. Pokoknya intinya, kalau saya menjuluki kaum-kaum gay itu adalah pecinta lubang tai. Nggak usah kita sebut dengan sebutan yang lembut-lembut lah. Itu kan kelainan. Ngapain kita harus hargai, harus kita hormati itu kebebasan berpendapat? No, mereka adalah pecinta lubang tai, PLT. Dah, biar mereka jerak. Kebanyakan makan sayur jadi melambai. Nggak semua sayur ya. Sayur yang ada pestisidanya. Makanya teman-teman harus bisa membersihkan sayur dan buah-buahan yang mau kita makan dengan bersih sampai pestisidanya tuh hilang. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang menyebabkan sirkulasi tidak lancar ialah sumbatan. Apa saja nih yang menyebabkan darah kita tidak lancar? Lemak trans dan asam urat. Lemak trans itu terkandung banyak di dalam gorengan. Omega 6 juga terkandung banyak di dalam gorengan. Jadi, silakan silakan lanjutkan gorengan Anda, tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian tekanan darah Anda naik, kolesterolnya naik, nafsu makan pun ikut naik, emosi jadi labil. Itu yang sering nggak disadari. Oke, dan apa yang kita takutkan? Apa yang saya takutkan atau yang saya khawatirkan? Yang terjadi di masyarakat kita. Sebetulnya, di bulan-bulan biasa, masyarakat kita tuh bisa kontrol makan gorengan.
bisa kontrol makan manis-manis. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, justru di bulan itulah orang-orang jadi lebih banyak makan gorengannya. Karena berbuka dengan yang praktis. Udah beli gorengan aja. Udah beli minuman makanan yang manis-manis aja. Nah loh, katanya bulan puasa bikin kita sehat. Tapi kenapa di Indonesia banyak orang Muslim yang sakit? Penderita penyakit kronik di Indonesia tuh banyak. Dan penderita paling banyaknya adalah dari kalangan Muslim. Khawatir loh kita harusnya. Apakah kita termasuk? Apalagi saya yang punya peran lebih besar untuk terhadap kondisi ini ya. Makanya saya tak pernah berhenti ngomel di sini supaya Bapak Ibu selalu ingat gitu ya. Oke, lemak itu banyak. Ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh, dan lemak trans. Yang dibutuhkan oleh badan kita adalah lemak jenuh dan tidak jenuh. Sedangkan lemak trans tidak kita butuhkan. Dan lemak trans itu terkandung banyak dalam gorengan. Paham ya? Dan inilah sedikit dari banyak hal lain yang bisa menyebabkan tangan dan kaki kita kesemutan. Kita lanjut lagi. Saya sudah sering wudhu dok, tapi kok wajah saya tetap kusam ya? Karena yang bisa mencerahkan wajah atau yang bisa membuat kusam wajah itu bukan hanya karena soal wudhu saja teman-teman. Tapi kondisi pencernaan dan kondisi pernapasan itu juga berpengaruh. Jadi kalau Anda mau lihat kondisi pencernaan Anda seperti apa, kondisi kesehatan pernafasannya seperti apa, maka kita lihat kulit kita, cerah atau kusam, bersisik atau lembut. Karena keduanya bertanggung jawab terhadap asupan kebutuhan kulit kita sehari-hari. Pencernaan yang akan mengantarkan atau yang akan menyiapkan sumber bahan makanan bagi kulit kita. Sedangkan pernapasan, dia yang menyediakan sumber oksigen untuk kulit kita. Ketika dua apa? Ketika dua organ ini bermasalah, maka ya dampaknya dapat kita lihat pada kulit. Salah satunya kulit kusam. Oke, kita lanjut lagi. Saya kerja kantoran di dalam ruangan dok. Nah, notabene-nya berarti kalau dalam ruangan ini kan tidak terkena ultraviolet berlebih, ruangannya nyaman gitu ya, nggak panas gitu kan. Tapi kok kulit saya tetap bersisik ya dok? Penyebabnya bisa jadi sama seperti yang kulit kusam tadi, kondisi pencernaan ya, sama kondisi pernapasan. Tapi biasanya bagi kulit yang bersisik ini diperparah atau diberatkan oleh faktor ini, apa itu? Ada yang bisa jawab? Faktor pemberat yang membuat kulit jadi lebih bersisik atau yang bisa berpotensi membuat kulit kita bersisik. AC, kalau AC hanya sekedar kering saja. Asap rokok, oke, masuklah bisa ya, karena dia tetap segala asap itu pasti berbahaya. Cairan, oh kurang tepat. Mari kita lihat apa faktor pemberatnya. Sabun mandi antiseptik. Ini saya kasih rahasianya ya. Bagi Anda yang tinggal di daerah panas, saya ulangi, bagi Anda yang tinggal di daerah panas atau yang punya sinar matahari berlebih, sebaiknya tidak menggunakan sabun mandi antiseptik. Kenapa dong? Karena sabun mandi antiseptik atau sabun mandi yang mengandung antiseptik membuat kulit kita cenderung kering. Sabun mandi antiseptik membuat kulit kita cenderung kering. Karena memang antiseptik itu kan antibakteri. Salah satu hal yang bisa membuat kulit kita lembab itu adalah adanya bakteri yang baik di kulit kita. Tapi sabun mandi antiseptik semuanya, sorry, sabun mandi antiseptik membunuh semua bakteri. Gak peduli dia baik atau jahat. Oke. Nah, winter juga sama, kering ya. Jadi
Lihat lihat kondisi. Kalau memang kelembapan udara di sekitar teman-teman sangat rendah, maka kurangi atau bahkan jangan pakai sabun antiseptik. Tapi gunakan sabun apa? Sabun yang mengandung moisturizer. Banyak ya sabun yang mengandung moisturizer atau pelembab. Clear ya teman-teman ya? Dapat rahasianya ya. Kita geser lagi. Saya sudah sering makan buah dok, tapi kok masih susah BAB ya? Nah, memang penentu kelancaran BAB bukan cuma buah saja. Kita lihat, penentu kelancaran BAB itu banyak. Nomor satu, volume feses, volume kotoran kita. Jadi teman-teman, ini hanya bahasa awamnya saja ya. Usus kita itu terdiri dari dua bagian, usus halus sama usus besar. Usus halus itu untuk mencerna makanan. Sedangkan usus besar itu untuk mengantarkan kotoran atau untuk memindahkan kotoran keluar badan kita. Usus besar kita itu bagian ujungnya yang dekat sama anus kita. Itu ada semacam tombol, tapi bukan jangan bayangin tombol beneran tombol ya. Nah, takutnya nanti teman-teman membayangkan tubuhnya itu seperti robot di dalamnya ada tombol. Enggak gitu ya. Saya analogikan saja itu seperti tombol. Kalau kayak teman-teman mau keluar ruangan, pintunya itu tidak otomatis. Bukan kayak di mall ketika kita berada di dekatnya langsung sensornya mendeteksi terus pintunya buka gitu enggak ya. Tapi pintunya itu harus kita pencet dulu. Di tombolnya ada di sebelah tangan kanan kita atau kiri kita. Tet, kita pencet baru pintunya buka. Set. Artinya tombol tersebut sorry, pintu tersebut baru kebuka kalau tombolnya kepencet. Terserah kepencet oleh tangan kita kah? Kalau kepencet oleh badan kita kah? Nah, itulah yang juga terjadi di dalam usus kita. Usus kita tuh baru bisa membuka pintunya kalau fesesnya nyentuh tombol tersebut. Maka artinya supaya tombol tersebut kepencet sama feses, fesesnya harus gendut-gendut. Fesesnya harus cukup ukurannya. Kalau fesesnya kecil-kecil kayak kotoran kambing, maka tombol tersebut tidak kepencet. Nunggu dulu, nunggu terkumpul dulu sampai dia menggumpal, baru dia bisa mencet atau dia bisa mengenai tombol itu. Baru deh kemudian kita ngerasa mules. Nah, sekarang apa yang bisa menyebabkan volume feses kita cukup? Yaitu serat nomor satunya. Nomor duanya kecukupan air. Serat atau fiber. Teman-teman pernah ngeliat nggak serat fiber? Biasanya untuk bikin apa ya? Bikin meja, bikin em, apa ya? Fiberglass ini loh, tempat bak mandi gitu ya. Itu kan bentuknya serat-serat gitu loh teman-teman. Serat itu seperti spons. Dia bisa nyerap air. Dan kalau dia keisi air, dia akan ngembang. Betul nggak? Teman-teman udah pernah lihat serat-serat seperti itu? Kayak tikar ya. Kalau kita isi serat itu dengan air, maka seratnya akan mengembang. Kayak jajan rambut nenek, iya. Kita berikan dia air, lalu dia jadi mengembang dan punya bobot. Jadinya dia punya berat jadinya. Nah, itulah kenapa kita harus konsumsi makanan, sayur, buah, apapun itu yang mengandung serat. Bukan untuk dicerna, serat itu nggak bisa dicerna. Serat itu mulai dari Anda makan sampai jadi kotoran, dia akan jadi tetap jadi serat. Dia tidak diserap. Saya ulangi ya, agak sedikit ada kesamaan ini fonetiknya atau penyebutannya. Serat yang kita makan, ya serat artinya akhirannya T ya, serat yang kita makan, mulai dari mulut sampai ujung anus,
dia tidak akan diserap, pakai P, serap. Dia akan tetap jadi serat karena fungsinya nanti akan bertugas untuk menambah bobot dari kotoran supaya cepat bisa BAB lagi. Maka tidak cukup hanya dengan serat, tapi juga harus cukup airnya supaya seratnya bisa membesar dan punya bobot. Itu fungsinya kita makan sayur dan buah yang ada kandungan seratnya. Nih teman-teman udah mulai tulis di sini kandungan serat, kandungan sayur yang ada seratnya ya. Sayur genjer ya, oke monggo. Apalagi yang mengandung serat, silakan. Buah mangga itu juga mengandung serat. Semangka itu mengandung serat. Apalagi, makanya kalau Anda makan semangka, mulai dari makan sampai keluar kotoran ya bentuknya begitu. Karena kaya akan serat. Pepaya itu juga mengandung serat. Dan lain-lain sebagainya. Oke. Jadi ini ya, sudah makan buah, tapi kok masih belum lancar BAB-nya. Berarti Anda kurang air. Buah yang Anda minum, buah yang Anda makan tidak mengandung serat yang tinggi gitu ya. Yang kedua, oke, seratnya sudah cukup, airnya juga sudah cukup. Tapi ternyata yang kita makan ini adalah makanan-makanan yang tergolong berat, dalam tanda kutip berat. Bukan bobotnya berat, tapi agak susah dicerna. Nah gitu loh. Ini tulisannya, jenis makanan yang membutuhkan usaha maksimal bagi usus untuk mencernanya. Apa itu? Daging merah, nasi putih pulen, dan makanan yang mengandung gluten. Nasi, semakin dia pulen, semakin susah dicerna. Beda kalau nasi orang-orang zaman dulu tuh ya keras, ada kadang-kadang merang-merangnya. Tapi coba deh tanya orang-orang zaman dulu, susah atau gampang buang air besarnya? Justru kejadian sembelit itu lebih banyaknya terjadi sekarang karena orang sekarang lebih sukanya makan pakai nasi pulen, suka makan roti. Roti apa kandungannya? Gluten. Lanjutin aja tuh nasi pulennya, lanjutin aja rotinya. Yang seneng juga dokter karena Anda bolak-balik ke dokter kan? Enggak deh. Saya nggak senang kalau Bapak Ibu sakit. Oke, jadi serat dan airnya mungkin cukup. Tapi ternyata kita gemar makan ini ya sama. Jadinya susah juga ya. Yang ketiga, ini dia buah pelancar. Yaitu buah yang mengandung serat dan buah yang mengandung air. Contohnya tadi apa? Semangka, pepaya, mangga, apalagi. Buah naga masuk nggak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Padahal tak ada garis keturunannya. Tapi kok saya kena autoimun? Nah, itu pertanyaannya. Karena memang autoimun tidak diturunkan, teman-teman ya. Misalnya Anda sekarang mengalami autoimun. Jangan khawatir, nggak akan turun ke anak Anda. Yang turun itu adalah gaya hidupnya, pola makannya yang diturunkan. Kita lihat ya. Autoimun itu kuncinya ialah di pencernaan. Nomor satu apa? Kondisi mikrobiota di usus kita. Mikrobiota itu bakteri baik di dalam usus. Nih, tiga makanan yang bisa merusak mikrobiota usus kita. Atau tiga hal. Makanan yang mengandung gluten. Nah, gluten itu ada di dalam roti-rotian atau segala makanan yang dibuat dari gandum. Gandum itu bisa jadi terigu, bisa jadi tepung gandum. Nah, kebanyakan makan itu, mikrobiota di dalam usus Anda itu akan rusak. Tidak ada lagi yang melindungi usus Anda. Terus kemudian yang kedua, gula buatan. Apakah itu yang bentuknya kristalan? Apakah itu bentuknya cair? Apakah itu yang ada di dalam minuman atau di dalam makanan kita? Sama aja ya. Selama dia gula buatan, maka dia bisa merusak kondisi mikrobiota usus kita. Yang ketiga, emosi negatif.
Ya, nanti akan saya jelaskan apa hubungannya emosi negatif dengan mikrobiota. Raut lapisan usus. Raut itu artinya guratan di dalam usus kita. Teman-teman pernah nyiyangin usus ayam? Atau kalau yang pas dapat kurban itu ya, usus kambing, usus sapi, jadikan jeroan itu kan kalau kita belah usus itu kan dalamnya banyak guratan-guratan itu ya. Jadi usus tuh nggak rata. Usus tuh banyak anunya apa ya, kasar gitu permukaannya. Raut lapisan usus itu bisa rusak gara-gara siapa? Makanan yang miskin enzim. Makanan yang miskin enzim adalah makanan apa? Ada yang bisa jawab? Singkatannya UPF. Kepanjangannya Ultra Processed Food. Ialah makanan yang miskin enzim, sedikit sekali enzimnya. Kebanyakan kalau Anda sering makan makanan yang miskin enzim, maka enzim di dalam badan Anda yang akan ditukar. Tubuh kita semakin sering diperas enzimnya akan semakin habis. Jadinya penuaan dini, kena autoimun, terkena kanker, hipertensi. Nah, gara-gara apa? Gara-gara kita, bukan gara-gara makanannya. Makanannya nggak salah, kan makanannya nggak bisa mikir. Yang bisa mikir kan kita. Udah dinasihati, masih tetap melakukan. Nah, salah siapa tuh? Salah kita sendiri. Kemudian yang kedua, kebanyakan asupan hewani. Nah, teman-teman, porsi antara nabati dan hewani, porsinya tuh 3:2. Nabatinya 3, hewaninya 2 aja. Jangan kebalik. Hewani yang lebih banyak. Wah, jangan. Nabatinya harus lebih banyak. Saya bukan sedang kampanye vegetarian, enggak. Karena saya sendiri tidak setuju dengan vegetarian. Karena kita tetap butuh daging. Terkadang saya suka sebelnya sama kaum-kaum vegetarian. Padahal mereka muslim. Tapi seperti seolah-olah mengatakan kalau kita makan kambing, kalau kita makan sapi itu dosa. Loh, akikah gimana? Akikah kan harus nyembelih kambing toh. Terus kalau idul kurban, mereka emang nggak kurban. Nah ini buat teman-teman mungkin di antara forum ini ada yang vegetarian ya. Saya tegas kepada Anda, perilaku Anda itu kalau hanya untuk diri Anda sendiri silakan. Tapi jangan ngajak-ngajakin orang untuk berpemikiran yang sama seperti Anda. Ayo teman-teman jadi vegetarian karena makan hewan makan daging itu sama dengan kita menyiksa hewan. Astagfirullahaladzim. Hewan itu diciptakan Allah itu punya tugasnya masing-masing. Kalau dia adalah hewan ternak, maka memang tugasnya untuk mencukupi gizi kita. Mereka tidak akan pernah menyesali itu. Mereka nggak ngerti. Dan kalau Anda kampanye vegetarian secara membabi buta begitu ya, apalagi Anda Muslim, bagaimana nanti Anda Idul Kurban? Bagaimana nanti Anda akikah? Gitu ya. Terus yang ketiga, zat kimia dalam minuman maupun makanan itu juga bisa mempengaruhi raut lapisan usus kita. Jadi intinya, kondisi mikrobiota usus kita jelek disertai dengan raut lapisan usus kita yang sudah mulai menipis, maka itu yang akan sangat mudah mengantarkan kita terkena penyakit autoimun. Jadi autoimun itu bukan karena keturunan, bukan karena nasib, no, karena kesalahan diri kita sendiri. Autoimun tuh tahu nggak? Autoimun tuh kalau dalam analoginya sebuah negara, negara kita punya tentara. Fungsi tentara adalah melindungi kedaulatan negara kita dari ancaman luar, dari penjajahan asing, dari antek-antek asing. Nah, tapi suatu kondisi malah tentaranya membunuhi atau tentaranya malah mengganggu rakyat di negara itu sendiri. Nah, itulah autoimun. Sistem imun kita malah menyerang diri kita sendiri. Nah, itulah dia, autoimun. Kita lanjut lagi. Ada lagi nih, dok, rasanya akhir-akhir ini saya susah untuk happy. Saya susah untuk bahagia. Kenapa ya, dok? Banyak faktor, tapi yang akan saya jelaskan ini bisa sangat-sangat memungkinkan terjadi. Mikrobiota di dalam usus kita. Nah, tadi ada hubungan antara emosi negatif dengan mikrobiota. Kenapa? Nih, 70% hormon kebahagiaan diproduksi oleh usus lewat bantuan mikrobiota kita. Jadi kita bisa bahagia itu kan karena ada hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan diproduksi oleh mikrobiota di dalam usus. Fix.
Jadi kalau kita sering memelihara emosi negatif, maka dia sama dengan kita sedang mengacaukan kerja dari mikrobiota di dalam usus kita. Yang kedua, prasangka ditambah suasana. Prasangka kita kepada Allah dalam kondisi seperti ini, kita merasa Allah sayang kita. Kita habis baru saja kehilangan, tapi kita yakin ini yang terbaik dari Allah. Seperti contoh, tahun lalu saya kehilangan akun Instagram saya yang followernya sudah 220.000 lebih. Hasil perjuangan saya selama 2 tahun. Dalam satu hari, akun Instagram itu pun hilang, lenyap. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Tapi saya yakin itu yang terbaik dari Allah. Maka ketika dapetin notifikasi dari Instagram bahwa akun Anda ditutup tanpa alasan yang jelas, ya sudah. Saya tidak ngoyo, saya tidak berkoar-koar, enggak. Udahlah, memang kita di dunia ini hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Begitu juga dengan misalnya kita punya mobil, punya motor, punya jam tangan, punya laptop, punya istri, punya anak, itu semuanya kita hanya dipinjemin. Suatu hari, suatu ketika Allah bisa ngambil lagi. Nah, prasangka itu ya. Tapi prasangka saja tidak cukup. Harus didukung dengan suasana. Prasangka kita sudah betul, sudah baik. Prasangka kita positif kepada Allah. Tapi suasananya jelek. Apa itu? Suka denger lagu-lagu melo, lagu-lagu sedih. Makanya teman-teman yang tinggal atau yang hidup di zaman Presiden Soeharto, beliau itu sangat melarang kita memutar atau negara kita tidak boleh memutar lagu-lagu sedih. Karena itu bisa berpengaruh terhadap cengengnya bangsa kita, cengengnya pribadi kita. Nih, suasana yang kita dengarkan tuh musik sendu atau ceramah motivasi. Jadi walaupun dalam kondisi sedih, dalam kondisi terpuruk, tapi kalau kita kemudian sering mendengarkan ceramah yang muhasabah, ceramah yang isinya motivasi, maka prasangka kita pun akan lama-lama akan positif. Walaupun kita dalam kondisi kesedihan, tapi kita masih bisa produktif. Wah, keren tuh. Ini sudahlah prasangkanya buruk. Ah, Allah nggak sayang sama aku. Aku kan sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok ini. Nah, ditambah lagi dengan lagu yang sendu-sendu, lagu yang sedih-sedih. Nah, itu ya jadinya komplit. Oke, jamaah titik balik nggak boleh ada yang sedih, berlebihan. Oke. Nah, ini ada dua pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan. Katanya puasa bikin badan sehat, Dok. Tapi kok saya bisa kena stroke ya? Padahal saya rutin puasa. Terus yang kedua, mahku justru kumat gara-gara aku puasa. Pernah ada yang punya berpendapat atau punya pemikiran seperti ini? Dan apakah teman-teman ingin tahu jawaban dari dua pertanyaan ini? Maka untuk kita cari jawabannya, mari kita ikut The Total Upgrade. Rahasia sholat dan puasa, aktivasi tubuh dan jiwa ke level berikutnya. Kita akan jumpa tanggal 10 sampai 16 Februari 2026 bersama guru kita semuanya, Ustadz Indra. Dan bersama saya, asistennya beliau, hanya pelengkap saja, saya Dr. Gustaf. Insya Allah, kita temukan banyak jawabannya di sini. Jumpa lagi ya. Selamat buat Anda yang sudah mendaftar. Dan bagi yang belum mendaftar, ayo segera buat keputusan. Sekian, mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Lebih kurangnya saya minta maaf, karena yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan. Mari kita tutup sesi pembelajaran ini dengan sama-sama membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Nuga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khair Dokter Gustaf. Masya Waalaikum. Allah ya. Materinya Bapak Ibu gimana? Materi pagi hari ini lengkap, mantap. Wah, Om Adin tuh kasih jempol-jempol. Insya Allah ya, banyak banget manfaatnya. Mungkin juga banyak yang menampar-nampar kita hari ini nih.
Masya Allah ya, jadi alhamdulillah semoga bukan cuma jadi teori Bapak Ibu, bukan cuma jadi pengetahuan, tapi kita harus praktek gitu. Tapi kita bisa mengaplikasikannya supaya kondisi kesehatan makin baik gitu ya, hidup makin tenang, kondisi makin maksimal, energinya bisa kita atur dengan baik. Pokoknya jadi jadi aman aja gitu ya kesehatan kita insya Allah ya. Semoga apa-apa yang kita pelajari pagi ini bisa membawa kita jadi manusia lebih baik lagi, terutama dalam menjaga anugerah kesehatan yang sudah Allah titip buat kita ya, insya Allah. Dan tadi direkomendasikan langsung sama Dokter Gustaf, mangga silakan boleh langsung daftar di Ramadan Total Upgrade ya, supaya nanti kita bahas dan kupas tuntas di sana terkait dengan bagaimana apa yang sudah kita bahas hari ini khususnya untuk bisa kita antisipasi dan mempersiapkan Ramadan sebaik mungkin agar apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan mencapai derajat takwa yang baik ya, insya Allah ya, ibadahnya, puasanya, amalan-amalannya, kegiatan sosialnya, semuanya pokoknya bisa Allah izinkan bisa mulus dilaksanakan ya, dan kita dapat rahmat di malam Lailatul Qadar kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf ya Umu Adin dan yang lain karena kita awalnya sudah komit jam 7 tapi qadarullah beberapa waktu ke belakang sepertinya belum bisa, tapi karena sudah lewat beberapa menit ya, hampir 20 menit, nanti mungkin kita akan buka sesi Q&A khusus mungkinnya di hari-hari yang lain gitu supaya nanti bisa difasilitasi nih pertanyaan terkait kesehatan karena kayaknya kita banyak ngalamin juga nih kondisi-kondisi kurang sehat gitu ya. Jadi kayaknya harus bikin sesi Q&A lagi sama Dokter Gustaf supaya makin maksimal pertanyaannya, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, terima kasih banyak sekali lagi. Nuga mau izin kasih flyer lagi Ramadan Total Upgrade, silakan teman-teman boleh ditampilkan lagi dan dikirimkan link daftarnya. Siapa tahu ada Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau daftar pagi ini. Alhamdulillah sudah 50-an orang yang sudah daftar. Bahkan kalau grup STB semalam sudah komitmen mau daftar semua katanya. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah. Ada berapa di grup STB? Grup STB ada 100-an orang, Wih, dokter. Masya Allah. Berkah, insya Allah. Amin, Semakin insya bertambah juga Allah. yang bergabung di STB ya. Amin, Bener, amin saya ya suka Allah. suka sama statementnya Kang Luga tadi. Seringnya kita ketemu Ramadan tuh jadi masuk ke lubang yang sama setiap tahun. Nah, khusus di tahun yang baru ini, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Lubang apa itu? Lubang jebakan bulan puasa. Jangan sampai ya. Baik ya, siap insya Allah ya sudah dikasih pagar terus nih sama dokternya di ya bahkan banyak yang keras-keras Pager. juga tadi ya. Udah banyak yang Maaf ya, keras-keras juga bukan tadi. mau ngomelin, enggak, supaya keinget aja. Iya dokter siap-siap. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda. Nuga juga mau buka peluang kontribusi di akhir yang mau sedekah, yang mau berinfak pagi. Karena ngerasa banyak banget manfaatnya hari ini. Mangga boleh silakan ya. Karena biasanya rasa syukur yang tercurahkan lewat sedekah, insya Allah Allah panjangkan apa-apa yang sudah kita dapatkan. Allah kekalkan apa-apa yang sudah kita terima gitu ya. Allah kasih izin untuk kita bisa terus ngejagain ilmu yang sudah kita terima. Dan semoga ilmu-ilmu kita manfaat ya, bukan cuma jadi pengetahuan di dalam kepala, tapi masuk ke dalam hati dan juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Ya, mangga silahkan Bapak Ibu Ayah Bunda. Dan dokter mungkin ada closing statement dok? Ada pesan-pesan penutup kah? Untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Iya, jadikan materi pagi ini sebagai bahan untuk tidak kita berbuat sombong. Karena seringnya kita ketika sudah merasakan berbuat baik, jadinya merasa kita dirinya menjadi orang yang paling baik daripada orang lain. Enggak juga ya. Kita hanya sedang berusaha untuk baik, tapi bukan menjadi yang paling baik. Harapannya pola hidup sehat kita ini bisa menjadi wasilah datangnya ridho dan keberkahan Allah yang kemudian bisa mewujudkan atau bisa terwujudlah hidup sehat yang kita dambakan. Karena di atas hidup sehat itu ada satu yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan terjadi sehat juga kalau kita sudah jalani pola hidup sehat tapi Allah nggak ridho. Atau Allah tetap punya rencana kita akan melewati sebuah penyakit. Nah, jadi hidup sehat kita tuh hanya sebagai ikhtiar, sebagai bukti bahwa kita siap menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau kemudian bulan depan memang ditakdirkan kita sakit, ya sudah. Jangan salahkan hidup sehatnya, jangan salahkan dirinya sendiri juga, dan juga jangan salahkan ilmunya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi. Sampai jumpa teman-teman di sesi selanjutnya, terutama untuk di Total Upgrade. Kan kita di bulan suci Ramadan tuh ada satu hari yang kita tunggu-tunggu yaitu Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar seperti yang tadi Kang Nuga sampaikan, harus siap secara secara mental dan fisik. Antara mau ngomong mental dan fisik jadinya campur mentil. Mental dan fisik kita harus siap. Bisa jadi kemudian Allah izinkan kita mendapatkan Lailatul Qadar karena kita siap secara mental dan fisik. Ya, insya Allah. Ya, semoga berapapun yang ada di Total Upgrade, saya doakan kita semuanya atau yang ada di keluarga besar di titik balik ini juga Allah izinkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin, amin ya robbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dokter dan terima kasih jazakumullah khairan kasiran Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Waalaikumsalam. Seluruh keluarga STB juga terima kasih banyak yang sudah support kami terus. Bapak Ibu Ayah Bunda ngomong-ngomong, kalau di keluarga STB kan bisa punya akses langsung ya, komunikasi, tanya-tanya dan lain sebagainya. Insya Allah nggak terbatas, tinggal disampaikan di grup. Insya Allah kami selalu membuka peluang Bapak Ibu. Kalau mau ada yang punya kontribusi lebih dan bergabung bersama kami, jadi penggerak-penggerak titik balik. Wah, Insya Allah ya silahkan boleh. Boleh nambah gitu ya, jadi 100-an orang jadi 101 orang gitu ya. Ada yang bertambah pagi hari ini Insya Allah ya. Nanti hubungi Kadir aja. Dan semoga apa-apa yang kita lakukan Allah lihat sebagai ikhtiar kita untuk jadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita closing. Kita sama-sama tutup kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Nuga, Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan, wabarakatuh. Kang Kau Nuga, Bro. Dokter Mbak Fitri Yaki, semuanya. terima kasih. Berkah selalu Bapak Ibu Barakallahu semua. fiik, berkah ilmunya, semoga lancar.